Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Caca di pelajaran pendidikan kimia. Nah teman-teman, di video kali ini Kak Caca akan berbagi ilmu atau materi mengenai sifat koligatif larutan. Nah teman-teman, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Ya betul, tapi sebelum Kak Caca kasih tahu apa itu sifat koligatif larutan, teman-teman bisa melihat di sini ada dua gambar, di mana ada pelarut murni dan ada larutan. Nah, di mana pelarut murni itu seperti air murni ya, dan di sini larutan. Nah, teman-teman tahu gak apa yang dimaksud dengan larutan? Ya, larutan itu contohnya kayak gini. Kak Caca punya gula dengan air, di mana Kak Caca memasukkan gula ke dalam air, kemudian Kak Caca aduk, dan gulanya sudah tidak terlihat lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan larutan, di mana larutan itu merupakan campuran zat terlarut atau tadi gula dengan zat pelarut atau tadi air, sehingga homogen dan tidak terlihat lagi mana gula dan mana air. Nah, jadi larutan itu merupakan campuran zat terlarut dan zat pelarut. Nah, di sini kok Kak Caca ada titik didih. Di sini ada 100 derajat Celcius dan ada juga titik didih 100,52 derajat Celcius. Nah, itu apaan Kak Caca? Nah, ini merupakan titik didih masing-masing, di mana pelarut murni jika dipanaskan dia mempunyai kenaikan titik didih 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk larutan dia memiliki titik didih, tadi larutannya gula ya, larutan gula, dia memiliki 100,52 derajat Celcius. Nah, kok bisa berbeda titik didih antara pelarut murni dengan titik didih larutan? Nah, disinilah yang dinamakan sifat koligatif larutan, di mana ciri khas yang dimiliki oleh larutan. Ya, nah jadi di mana kenaikan titik didih yang dimiliki oleh larutan ini merupakan ciri khas yang dimiliki larutan atau sifat koligatif larutan. Nah, jadi sifat koligatif larutan ini apa? Ciri khas yang dimiliki larutan ya. Nah, lalu apa saja nih ciri khas yang dimiliki larutan? Nah, di sini di mana yang pertama itu ada penurunan tekanan uap. Yang kedua ada kenaikan titik didih. Yang ketiga ada penurunan titik beku. Yang keempat ada tekanan osmosis. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai sifat koligatif larutan, nah di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan laut mati? Lalu mengapa di laut mati orang tidak bisa berenang, tetapi orang-orang bisa mengapung? Ada yang tahu? Ya betul, karena di laut mati ini massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga orang-orang bisa mengapung. Nah, tadi di sini massa jenis benda berarti manusia, sedangkan massa jenis air itu massa jenis air lautnya. Nah, di sini manusia itu memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis air. Makanya, kenapa manusia bisa mengapung di laut mati? Kayak gitu. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat fisika larutan yang hanya tergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut, tetapi tidak bergantung pada jenis pelarutnya. Jadi tadi tidak tergantung pada jenis pelarutnya. Nah, sebelum kita mempelajari sifat tadi ciri-ciri khas yang dimiliki larutan atau sifat koligatif larutan, kita harus mempelajari dulu mengenai molalitas. Nah, di mana molalitas ini dia memiliki rumus M kecil. Nah, apa sih molalitas? Nah, molalitas merupakan kemolalan yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Nah, maka rumusnya itu M kecil sama dengan massa dibagi massa molar dikali 1000 per massa zat pelarut. Nah, kemudian selain kita harus mempelajari molalitas terlebih dahulu, kita juga harus mempelajari mengenai fraksi mol. Nah, di mana fraksi mol ini merupakan menyatakan antara perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Nah, di mana fraksi mol ini dilambangkan dengan X. Maka untuk fraksi mol zat pelarut dia dilambangkan dengan XA.
Sedangkan fraksi mol zat terlarut dia dilambangkan dengan Xb. Nah, apa sih rumusnya? Nah, rumus dari fraksi mol sendiri di mana mol dibagi mol keseluruhan. Contoh, untuk fraksi mol zat pelarut di mana mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah zat terlarutnya. Sedangkan untuk fraksi mol zat terlarut di mana mol zat terlarut dibagi mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Nah, ingat di sini ada rumus di mana jumlah dari XA ditambah XB atau jumlah dari fraksi mol keseluruhan, ya, fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol zat terlarut itu sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian di sini sebelum kita mempelajari sifat koligatif larutan lebih lanjut, di sini kita harus mengetahui dulu apa sih perbedaan dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, di sini untuk larutan non-elektrolit di mana larutan ini dia yang mengandung unsur CHO kecuali COOH. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak C6H12O6 dan C12H22O11 dan lain-lain ya. Masih banyak lagi. Nah, sedangkan untuk larutan elektrolit yaitu larutan yang merupakan asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, dan garam. Dan untuk larutan elektrolit ini dia mempunyai faktor Van Hoff, di mana rumusnya faktor Van Hoff atau dilambangkan dengan I sama dengan 1 ditambah jumlah koefisien kationnya dikurangi 1 dikalikan dengan derajat ionisasinya. Nah, contohnya apa aja? Contohnya kayak KBr, CaCO3, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini langsung ke ciri khas yang dimiliki larutan yang pertama atau sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, di mana penurunan tekanan uap ini terjadi karena zat larut yang sangat tinggi dan tidak mengalami penguapan. Nah, contoh di sini ada gambar pelarut murni dan larutan. Nah, di mana ini disimpan dalam wadah yang tertutup. Nah, untuk bisa dilihat ya di sini tekanan pelarut itu kayak lingkaran ada garis-garisnya, dan untuk partikel terlarutnya itu agak gede ya. Nah, di sini untuk pelarut murni, di mana tekanan pelarutnya itu sangat tinggi, sedangkan larutan dia tidak memiliki atau tidak banyak ya, atau memiliki tekanan pelarut yang sangat rendah. Nah, maka dari itu kita bisa lihat nih, ya, kita bisa lihat tekanan uap jenuh partikel terlarutnya sangat berbeda. Nah, maka dari itu tekanan uap jenuh larutan lebih rendah daripada tekanan uap jenuh pelarut murni. Maka rumusnya delta P sama dengan P murni atau P0 ya, dikurangi dengan P. Nah, di mana untuk persamaan tekanan uap jenuh ini itu merupakan selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dan larutannya. Nah, jadi P0 ini merupakan tekanan uap jenuh pelarut murni dan P ini merupakan tekanan uap jenuh larutan. Karena tadi tekanan uap jenuh pelarut itu lebih besar daripada tekanan uap jenuh larutan ya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal biar teman-teman lebih paham apa yang dimaksud dengan penurunan tekanan uap. Nah, soal yang pertama, hitunglah tekanan uap larutan dari larutan urea dengan fraksi mol 0,986 dan tekanan uap air pada suhu T derajat Celcius sama dengan 100 mmHg. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa fraksi molnya 0,986, sedangkan tekanan uap jenuh pelarut murninya yaitu 100 mmHg. Nah, kita bisa langsung aja kalikan dan hasilnya yaitu 0,968 dikali 100 mmHg yaitu 96,8 ya. Tuh. Nah, kemudian untuk ciri khas atau sifat yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Nah, di mana kenaikan titik didih ini merupakan kondisi di mana ketika sebuah zat pelarut atau sebuah larutan berada pada kondisi mendidih,
yang menyebabkan terjadinya penguapan pada seluruh bagian zat pelarut atau larutan. Nah, di sini untuk rumusnya, di mana kenaikan titik didih ini merupakan selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarutnya. Maka dari itu, rumusnya delta TB sama dengan TB dari larutan atau titik didih larutan dikurangnya titik didih pelarut. Nah, kemudian adanya penurunan tekanan uap jenuh ini mengakibatkan titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Nah, begitupun menghubungannya dengan kemolaran. Nah, ini ada hubungan dengan kemolaran. Maka rumusnya itu delta TB sama dengan KB dikali M. Kecil ya. Nah, di sini ada dua nih, ada yang pakai I dan ada yang enggak. Nah, untuk yang tidak pakai I atau delta TB sama dengan KB kali M, ini untuk larutan yang non-elektrolit. Sedangkan untuk yang larutan yang elektrolit itu harus menggunakan I, yaitu faktor Van Hoff-nya. Jadi delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Nah, untuk soalnya biar lebih paham. Yang pertama, sebanyak 6 gram urea dilarutkan dalam 200 gram air dengan KB sama dengan 0,52. Maka tentukan kenaikan titik didih larutan urea dengan MR urea itu 60 gram per mol. Nah, kita langsung masukkan ke dalam rumus. Tadi rumusnya yaitu delta TB sama dengan M dikali KB. Nah, di sini tidak termasuk ke dalam larutan elektrolit. Maka dari itu langsung dimasukkan ke dalam KB dikali M ya, atau molar. Nah, di mana karena di sini yang diketahuinya itu gram atau massa dan massa molar, maka dari itu kita uraikan terlebih dahulu molarnya menjadi gram per massa molar dikali 1000 per massa pelarutnya ya, massa pelarutnya. Nah, di sini tadi berapa gramnya massa molarnya, yaitu 6 gram. Kemudian massa molar dari ureanya itu 60 gram per mol. Nah, dikali 1000 ini yaitu udah ketentuannya. Dan 200 tadi yaitu gram airnya ya, atau massa dari pelarutnya. Nah, dikalikan 0,52 yaitu KB-nya. Nah, berapa? Nah, yaitu 0,26 derajat Celcius. Nah, maka dari itu untuk kenaikan titik didihnya itu yaitu 0,26 derajat Celcius. Kemudian untuk sifat khas yang dimiliki larutan ketiga atau sifat kaligatif yang ketiga yaitu penurunan titik beku. Nah, di mana lambangnya itu delta TF. Nah, di mana penurunan titik beku ini adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat pelarut yang tidak mudah menguap. Nah, penurunan titik beku juga merupakan selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Nah, maka hubungannya ini ada juga dengan kemolaran. Nah, di mana untuk KF dikali M itu untuk yang larutan non elektrolit. Sedangkan delta TF M kali KF dikali I itu untuk larutan elektrolit ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal di mana sebanyak 6 gram urea dilarutkan dalam 200 gram air dengan KF sama dengan 1,86. Tentukan penurunan titik beku larutan urea. Nah, di sini untuk massa molar ureanya itu 60 gram per mol. Nah, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus ya, di mana M dikali KF, di mana ini bukan larutan elektrolit, maka dari itu tinggal langsung masukkan. Nah, di mana massa dari urea dibagi dengan massa molarnya dikalikan 1000 per massa gram air dikalikan KB. Nah, maka 6 dibagi 60 dikali 1000 dibagi 200 dikali 1,86, di mana hasilnya 0,93 derajat Celcius. Maka untuk penurunan titik beku larutan urea ini dia memiliki penurunan 0,93 derajat Celcius. Nah, di sini ada diagram fase atau diagram PT ya. Nah, di mana teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di mana garis BC ini merupakan garis didih, terus garis BD ini merupakan garis beku
Untuk garis AB ini merupakan garis sublimasi dan perpotongan antara garis ini merupakan tadi ada garis didi, garis beku, garis sublimasi. Nah, itu merupakan titik triplenya, itu perpotongan dari tiga-tiganya ya. Nah, kemudian di sini ada gambar 1,7, 1.7. Diagram fase larutan relatif terhadap pelarutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya mana yang namanya delta TF, delta TB, kemudian delta KF ya. Nah, ini bisa terlihat jelas. Kemudian di sini ada yang namanya tekanan osmosis. Apa sih yang dimaksud dengan tekanan osmosis? Nah, osmosis sendiri yaitu pembebasan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau dari larutan lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui selaput semipermeable. Nah, ini merupakan selaput semipermeable-nya. Nah, bisa lihat, nah di sini di tabung U itu kita bisa melihat selaput semipermeable-nya ya, ada di tengah-tengah antara larutan dengan air. Nah, di sini ketika larutan dimasukkan dan air dimasukkan, maka bisa terlihat nih ya, larutan yang lebih encer itu akan pindah ke larutan yang lebih pekat. Nah, di mana larutan yang lebih encer itu tadi air dan larutan yang lebih pekatnya itu larutannya. Nah, di mana ini akan berpindah dan teman-teman bisa melihatnya ya. Nah, kemudian di sini ada penjelasan mengenai tekanan osmosis. Nah, apa sih tekanan osmosis? Tekanan osmosis adalah peristiwa perpindahan pelarut dari larutan yang konsentrasinya lebih kecil atau tadi encer ya, ke larutan yang konsentrasinya lebih besar atau tadi lebih pekat melalui membran semipermeable. Nah, di sini ada rumusnya V sama dengan nRT. Nah, di mana VMRT. Nah, ini untuk rumus akhirnya. Di sini ada tekanan osmotik, volume larutan, jumlah mol zat larut, suhu absolut larutan, dan tetapan gas ya. Nah, dengan N per V menyatakan kemolaran larutan, maka V sama dengan mRT. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal. Dimana untuk soal yang pertama yaitu jika sebanyak 19 gram NGCl2, MR-nya itu 95, dilarutkan ke dalam air sampai volumenya menjadi 50 mili. Hitunglah tekanan osmotik larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius dan harga R-nya itu 0,082. Nah, kita langsung masukin rumus. V sama dengan mRT. Di mana M-nya tadi 19 ya, massa dari MgCl-nya 19 gram. Dan 90-nya dari massa molarnya. Dikalikan 1000 per 500. Nah, 500 ini merupakan tadi massa dari pelarut murninya. Nah, dan R-nya tadi 0,082. Nah, ini untuk suhunya, dimana kita ubah dulu dari Celcius ke Kelvin dengan menambahkan 273 Celcius. Nah, maka kita kalikan dan hasilnya 10,332 atm. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Kak Caca mengenai materi sifat koligatif larutan. Mungkin teman-teman bisa mengerti ya sekarang apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan. Nah, sekian dari Kak Caca, semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.